Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbi inni maulubun fantasir wajbur qalbi munkasir wajma' syamli muddasir innaka antar rahmanul muqtadir waqfini ya kafi fa anal abdul muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dhulmun adim faquti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, ahus bidikri al-mukarram wal muhtaram Ramuki Haji Muhammad Ahdal Sidqullah Amin wa usratihi alladzi sami'na wa ata'na. Yang kami hormati Aba Edi, mugi-mugi panjenenganipun senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Kelurahan Mojosari, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah pemerintahan kelurahan Mojosari. Yang kami hormati seluruh para qori pembacaan kitab Nasuhul Ibad. Mugi-mugi ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, sahabat-sahabat Ansor, Basada, Lazisnu, adik-adik Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimat sekecamatan Mojosari yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Mudah-mudahan rawuhipun panjenengan sedaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged istiqomah dalam Ihya Ulumuddin, nguripi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ngaji bareng-bareng
Kula niki cuman ngestokaken dawuhe yai. Nggih kula matur pangestune mawon. Wong namanya membaca nggih kula baca. Mugi-mugi kok ada sing salah supaya dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangendika al-khamisata asyarah kang kaping 15 an jumhuril ulama iku nukil saking jumhurul ulama annal fikrata sak temeni mikir-mikir annal fikrata satuhuni ngangen-ngangen ala khamsati awjuhin iku ing atase 5 pira-pira wajah. Mikir-mikir niku wonten 5 wajah, 5 komponen menurut jumhur ulama. Sebagian besar para ulama. Qala ngandika Aliyun sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mugi-mugi mulyaaken sapa Allah wajhahu ing selerani Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. La ibadatah ora ono ibadah iku sempurna katafakuri kaya ibadah ngangen-ngangen ing dalem gawiyane Allah Subhanahu wa taala. Daune Sayyidina Ali, tidak ada ibadah yang paling sempurna ketimbang dengan wasilah ibadah mikir-mikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ciptaan secara kauniyah maupun secara Qur'aniyah. Sehingga ketika kita mau memikirkan sesuatu yang dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, akan muncul yang namanya tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalem piro-piro gawiyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mengapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan la ibadata kal tafakkuri? Karena dalam tafakkur itu sangat penting adanya kesinergian, adanya keserasian antara dzikir dan fikir. Fikir adalah kecerdasan intelektual, sedangkan dzikir adalah kecerdasan
spiritual. Guru saya di Jombang, Kiai Musta'in Romli, mempunyai jargon berhati Baitullah, berotak London. Ini sangat penting untuk kita pupuk dan kita lestarikan dalam rangka mikir-mikir, ngangen-ngangen, memahami dan menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Sayyidina Ali mengatakan la ibadata katafakkuri. Wa qala ba'dul arifin, lan ngendika ba'dul arifin, sapa setengah pira-pira wong kang makrifat ing Allah. Sebagian ulama yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpendapat al-fikratu sirajul qalbi. Al-fikratu utawi pikir-mikir, utawi angen-angen, sirajul qalbi iku dadi lampuni ati. Fa idza dahabat mengko tatkalane ilang apa fikrah, fala ido'atah mongko ora ono padang iku mewujud lahu kadui ati. Di ketika kita tidak mau mikir-mikir, ngangen-ngangen ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik secara kalam terbuka maupun kalam tertutup, maka hati akan menjadi buram. Hati menjadi gelap gulita. Kenapa? Karena tidak pernah memikirkan, menghayati, memahami terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kalam terbuka adalah kosmologi, yaitu kauniyah. Melihat gunung, melihat hutan, melihat lautan, burung-burung yang terbang, ular-ular yang berkeliuk-keliuk, ular-ular yang nyokot dan lain sebagainya, itu termasuk kalam terbuka yang tidak mempunyai halaman sama sekali. Halamannya tidak terbatas dan tidak terhingga. Sedangkan kalam tertutup adalah Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma' qiyas, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila kita tidak mampu memikirkan, hilang tafakkur kita terhadap masnu'at tersebut, maka dahabat fala ido'atalah, tidak ada keterangan sama sekali dalam hatinya, alias buram. Wa fil khabari lan ketutur ing dalam hadis, tafakkaru sa'atin, utawi mikir-mikir ing dalam saat. Saat niku wonten sing memberikan definisi 1 jam, ada yang mengatakan saat 1 menit, tergantung dari yang menafsirkannya. Tafakkaru sa'atin, utawi mikir-mikir ing dalam saat, khairun iku luwe bagus min ibadati sittina sanah, ketimbang saking ibadah 60 tahun. Luar biasa. Umurnya Abah Edi sudah 60 tahun. Masih menang hamba Allah yang mau tafakkur terhadap masnu'atillah. Hanya 1 menit tok, cerit, mengungkuli umurnya Abah Edi. Mugi-mugi beliau juga awet enom. Awet enom berarti beliau min ahlul jannah, ahli surga. Kenapa? Di surga itu tidak ada orang tua. Semuanya enom-enom kabeh. Sekitaran umurnya 20 tahun sampai umur 22 tahun. Luar biasa nih. Umur Abah Edi ini awet muda. Kenapa? Ahlu surga.
Kita doakan mugi-mugi yang hadir ini dan mungkin yang belum bisa hadir mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kita mikir-mikir. Lek mikir-mikir apa? Hati dan pikiran menyatu untuk memikirkan, menghayati, memahami masnuat penggawian Allah Subhanahu wa taala, akan muncul yang namanya kecerdasan sosial. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amanu merupakan kecerdasan hati, kecerdasan spiritual. Sedangkan ilmu, kecerdasan intelektual akan mencapai suatu irfa' darajat. Ma'ruf fil ardi, ma'ruf fis samawati. Man alimah wa amilah wa 'allamah yud'a adiman fi malakutis samawati wal ard wa awrasahu wa awrasahullahu ilman malam ya'lam. Dan itu perpaduan antara hati yang berzikir dan otak yang berpikir, maka akan muncul yang namanya kecerdasan sosial. Ono masjid sing durung mari, kecerdasan sosial langsung saya tanggung keramiknya, saya tanggung tukangnya, saya tanggung ininya. Itu merupakan bentuk mikir-mikir kecerdasan hati dengan kecerdasan intelektual menjadi satu. Nah itu namanya, makanya lebih bagus daripada ibadah selama 60 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala ngandika As-Syekhul Hifni, ngandika sapa si Al-Hifni, ai tegesi at-tafakkur utawi mikir-mikir fi masnu'atillahi ing dalem pira-pira gawiyane Allah, wa fi sakaratil mauti lan ing dalem sakarati maut, wa adabil qabri lan siksa kubur, wa ahwali yaumil qiyamati lan pekewuni dina kiamat, khairun iku luwe bagus min kasirin ketimbang saking akeh minal ibadati saking ibadah. Nisa Al-Hifni lebih memperinci lagi. Tidak hanya mikir-mikir tentang masnuat, tapi mikir-mikir tentang masalah apa? Masalah sakaratul maut. Ketika roh sudah nyampe di hulqum, di situ pertarungan dahsyat antara iblis dengan malaikat. Saya itu malaikat sama iblis itu cerdasan iblis. Bahkan sebagian riwayat itu antara iblis dengan malaikat itu lebih alim iblis, yang disebut dengan malaikat Jazail. Dosennya para malaikat itu namanya Azazil. Ada yang mengatakan Jazail, ada yang mengatakan Azazil, ada yang mengatakan Jazail. Dosennya malah malaikat iblis. Pertarungan. Maksudnya apa? Bagaimana kita menjadi selamat ketika kita sakaratul maut? Persiapkan sebelum sakaratul maut dengan bi'amalis sholihat. Nabung amal-amal soleh untuk sangu dinten akhirat, dinten alam barzah dan sakaratul maut. Termasuk majelis niki. Ini sebagai tabungan akhirat, tabungan untuk sakaratul maut yang akan menolong, yang akan menjadi syafaat ketika kita sudah sakaratul maut. Coba dibaca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Luar biasa tentang sakaratul maut itu. Ngeri sekali. Sampai ngerinya meneteskan air mata.
Kemudian wa adzabil qabri, juga mikir-mikir, ya apa nanti kalau di kuburan ka anak kancane, istri yang cantik jelita, yang jumlahnya 4 orang, semuanya mulai kabeh. Ka ana sing ngewangi nang jero kuburan. Satu-satunya yang bisa ngewangi di dalam kuburan adalah sholihul a'mal. Makanya ad-dunya darul amal la jazaa'ah, wal akhiratu darul jazaa la amalah. Dunia ini dunia amal. Kayak kita ini beramal. Tancapkan hati dan pikiran untuk thalabul ilm. Niyatul mu'min khairun min fi'lihi. Ada mata fa'ilihi. Dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Ini sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mikir-mikir, ya apa nanti kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir. Mar rabbuka? Dijawab, panjenengan kanca kula. Panjenengan kanca kula. Kenapa? Karena asar wudhunya, asar sujudnya memancarkan cahaya di alam barzakh, sehingga malaikat mungkar nakir dianggap sebagai konco, teman. Itu. Kemudian wa ahwalul yaumil qiyamati, lan ing dalem pekewuni dina kiamat. Pekewo di yaumul ba'as, kebangkitan para manusia internasional. Semuanya internasional bangkit semuanya. Ketika hujan, setelah hujan 40 hari 40 malam, bukan hujan es seperti di Surabaya kemarin, tapi apa? Hujan sperma. Loh, Ustaz Hulka ngerti napa itu sperma niku. Mesti ngerti. Ngerti. Di 40 hari 40 malam hujan sperma, kemudian cukullah yang namanya manusia yang disebut dengan yaumul ba'as, hari kebangkitan internasional. Menurut saya gitu internasional. Menurut Ustaz Hulka up to you, terserah. Universal gak apa-apa. Yang penting fahimna. Setelah itu wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman semuanya dikiring ke surga dengan berkelompok-kelompok. Gak ada orang yang masuk surga itu sendiri-sendiri, gak ono nasi masalah. Pasti yang masuk surga zumara, berkelompok-kelompok. Itu kelompok Selawasuan malam Rabu yang diketuai oleh beliau Gus Muhammad niki. Takut keliru namanya Gus, langsung Gus Muhammad. Saking grogi nih masalah, grogi ulan niki. Dikelilingi Bapak DPR, Bapak Lora, dak dikduk jantung hatiku. Apa nih Bayah ya niki tanpa gredik ulang lagi. Tapi kalau kan didoakan oleh beliau niku pangestune mawon, ngoten pangestune mawon. Niki makalane dawa niki. Dawa, paling nanti separuh mawon nanti cek gantian sama Ustaz Hulka nanti. Khairun iku luwih bagus min kasimil ibadati. Itu semuanya lebih baik daripada banyak ibadah. Bila tafakkur, ibadah tanpa tafakkur maksudnya. Tapi kalau ibadahnya oke, tafakkurnya oke, lebih bagus. Tafakkur, pergi kemana, ke Wali Lima, tafakkur. Pergi ke pantai, tafakkur. Ke
ke Bali, ke Pantai Kuta, subhanallah, 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 subhanallah. Yang hatinya bukan halayak. Baik doa Allah siapa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Le anak kabar bagus, kabar yang menyenangkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Le anak kabar gak enak, kabar yang sangat menyakitkan hati. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada yang namanya astagfirullahaladzim. Pokoknya alhamdulillah pokoknya. Makanya para wali songo, terutama Raden Syahid Sunan Kalijaga, beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mampu untuk sabar. Al-imanu nau'ani. Al-imanu utawi iman nau'ani iku rong warna. As-syukru suwiji bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasani as-sabru sabar. Ini wajangane Romo Ki Haji Musta'in Romli. Tanggulo rumiyin. Walaupun hanya ngaji kalong, tapi kula selalu ngaji teng beliau. Terus diteruskan sama Gus Mujib. Gus Mujib niku termasuk guru kula, dosen kula. Lah itu dalam thalabul ilm. Naik sepeda motor teng Jombang, dot kehujanan meriang. Apa meriang itu? Merindukan kasih sayang. Gitu. Ini pengalaman sebelum menikah masalah ini. Sebelum menikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lima korona barang yutarattabu kang den urut-urutaken ala dalikal fikri ing atase mungkuno fikir minal khairi saking kebagusan. Wa qala lan ngendika Khalilur Rasyidi sapa Syekh Kiai Khalilur Rasyidi, wala yasululan ora hasil at-tafakkuru apa mikir-mikir, wala tasululan ora hasil at-tafakkuru apa angen-angen illa bimudawamati dzikril lisan, angin kalawan ngalanggengaken dzikir lisan, ma'ahudul qalbi sertane hadiri ati, hatta yatamakkana sehingga kongang, hatta yatamakkana sehingga mungkin adzikru apa dzikir fi qalbihi ing dalem atine man. Ini Ibnul Khalilur Rasyidi. Berhati Baitullah, berotak London. Dari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amanu itu adalah zikir, fikirnya adalah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, sehingga mempunyai rumus H1 ditambah H2 sama dengan H3. H1 adalah hati yang cerdas, H2 adalah head, pikiran yang cerdas, H3 adalah kekuasaan, hand dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga muncul yang namanya al-insan tam, dekat dengan Allah, dekat dengan kosmologi alam, dan dekat dengan manusia. Perpaduan antara iman dan ilmu akan memunculkan kesolehan sosial. Seperti beliau Abah Edi ini, alhamdulillah salon sudah ada. Besok-besok nopo leme nopo. Iya kan, tapi bertahap.
bertahap. Oh namanya bapak kula nggih wadul kali bapak iya ngeten nggih sesepuhnya kader nggih Abah Edi niki. Mugi-mugi beliau senantiasa mendapatkan kesehatan zahiran wa batinan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2024 mudah-mudahan dipilih kembali menjadi dewan. Nah, gitu. Jadi tinggal kita itu wadul. Bah kurang apa gitu ya. Nanti beliau sing nangani. Kenapa? Sahoil auliya, dermawannya para dermawan, para konglomerat ya, pada orang konglomerat. Wa husulu hadzal qadri utawi hasil ikilah pangkat mutawaqqifun iku kandhek ala ma'rifatihi ing atasi ma'rifat ing Allah idkrano man lam ya'rifhu idkrano man lam ya'rifhu sapane wong kang ora weruh sapa man ing Allah kaifa hale kaya apa ya tamakkana kongang dikeruhu dikiriman biqalbihi kalawan atine man wa bilisanihi kalawan lisani man. Di dalam kitab napa niku kula pernah membaca itu alladzina mutasayyibina baina aqwalihim wa af'alihim wa qulubihim, antara omongannya, perbuatannya dan hatinya tembus menjadi satu untuk mengamalkan ilmu. Ya alladzina mutasayyibina baina aqwalihim wa af'alihim wa qulubihim. Hatinya tembus terhadap perkataannya tembus terhadap perbuatannya. Nah itu yang disebut dengan napa? Mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Ketika kita sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu diikuti. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dihindari. Kenapa? Karena sudah ma'rifat, mengetahui kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, ilmunya Allah, kudrahnya Allah dan lain sebagainya. Itu kalau kita ini membaca kitab Risalatul Qusairiyah. Risalatul Qusairiyah itu rodok jero. Podo karo hikam, podo karo ihya ulumuddin, cuman sing ngarang berbeda-beda. Tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah. Risalatul Qusairiyah dulu kalau ngaji kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar di Gasek di Pondok Pesantren Rosabilur Rosad. Kan kalau mereka ngajar selama 1 tahun sambil ngaji, sambil jalan kaki ke UIN Malang. Pagi-pagi kayak bebek niku berangkat bareng-bareng dari pondok sampai ke UIN Malang. Dulu kitab Risalatul Qusairiyah. Kama kaya barang kala ngendika Ibrahim sapa Imam Ibrahim Ar-Raqi huwa utawi iya ma'rifat isbatul haqqi iku netepaken dat kang hak, netepaken dat kang hak, menempatkan secara sungguh-sungguh, menempatkan secara yakin terhadap dat yang maha benar, dat yang maha kuasa, dat yang maha berkehendak, dat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alama huwa alama ingatasi barang huwa utawi ya hak alaihi ingatasi ma kharijan hale metu an kulli mauhumin saking saban-saban perkara kang diduga-duga. Di hak itu tidak ada yang diduga-duga. Mauhum itu cipta. Tidak ada yang diduga-duga sama sekali. Pokoknya al-haqqu mir rabbik.
kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa majal fikri utawi gon lumakuni mikir-mikir kasiratun iku akeh. Faminha mengkoyus tengah sangking majari wa huwa asrafuha utawi iya minha asrafu iku luwe mulya-mulyane fikratun iku mikir-mikir fi ayatillahi ing dalem tanda-tanda kebesarane Allah Subhanahu wa taala at-taqwiniyati kang bangsa kauniyah alam. Di fasilitas pelantara untuk tafakkur itu banyak. Di antaranya adalah mikir-mikir tentang penggawiannya Allah Subhanahu wa taala yang berupa takwiniyah, kosmologi. Alam nih lho. Alam termasuk yang ada dalam diri kita. Kalau pernah mikir-mikir tentang masalah jari-jari niki, ada 5. Baginda Rasulullah itu didukung oleh 4 sahabat yang disebut dengan Khalifatur Rasyidin. Berarti seseorang kalau ingin sukses harus ada dukungan minimal 4 orang. Ada yang ahli bidang ilmu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang ahli di bidang politik, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang ahli bidang kedermawanan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan dalam bidang strategi adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sehingga beliau gambotan Gus Muhammad niki harus didukung oleh sinten. Nggih 4 niku ada yang memikirkan ya apa caranya supaya selawat niki menjadi guyub, rukun, semuanya harus ada yang memikirkan. Ada yang memikirkan tentang masalah strateginya bagaimana caranya. Ada yang dalam bidang kedermawanan. Termasuk Pak Lurah niki. Pak Lurah untuk Mojosari, tapi untuk Belan Tengah mboten saged dukung nggih. Biarkan nanti untuk Belan Tengah, apa-apa wis tak dukung. Tak dayoni teng kelurahan sama saya engko. Biarkan Pak Lurah mau mendukung setiap selosuan yang ada di Kecamatan Mojosari lebih bagus seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Dia ada 4 pendukung. Makanya 5 jari ini merupakan simbol antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Ur-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pikan kula angen-angen dhewe niki, angen-angen dhewe. Lek cocok nggih alhamdulillah, gak cocok juga alhamdulillah. Oh, namanya pendapat ya. Ya Pak Roni ya. Ya Pak Roni. Allahumma sholli ala Muhammad. Hilang. Ai tegesi fi ajaibi masnuati tegesi ing dalem pira-pira gegawaani pira-pira gaweane Allah Subhanahu wa taala al-bakhirati kang pertelo wa asari kudratihi lan labeti kekuasaane Allah al-batinati kang batin wa dhakhirati kang lan dhahir mimma istasarah mimma saking barang intasara kang gumelar yang tersebar fi malakutis samawati wal ard ing dalam keraton langit dan keraton bumi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, itu merupakan dalam rangka menyatukan hati, pikiran, ruh dan jawarihnya. Tafakkur. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyampe di Mustawa Sidratul Muntaha, yang pertama kali yang dibaca oleh beliau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Itu hasil pikirannya Kanjeng Nabi, tafakkurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau nyampe, malaikat Jibril, jangan tinggalkan saya. Temani saya sampai ke Sidratul Muntaha, ke Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, laisa bimaqami ya Rasulullah. Ini bukan makom saya. Saya cukup di sini saja, katanya malaikat Jibril. Sehingga Kanjeng Nabi langsung naik ke atas, nyampe berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala lerubo, segala penghormatan, segala sholawat, semua apa-apa yang ada di dunia ini adalah lillahi, kadwi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi disalami oleh Allah. Ada dua, ada di dalam Al-Quran itu, innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi. Itu kenapa? Pertamanya Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab tidak egois, tidak ananiyah, tidak kardiman, karpe dewe tapi nyaman. Tapi apa? Assalamu alaina, umatnya kabeh, wa ala ibadillahis sholihin, dan para hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, semuanya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita semuanya ini soleh-soleh kabeh iki. Soleh-soleh kabeh. Minas sholihin, minal faizin, minal muflihin, minal mukinin. Orang yang yakin terhadap apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini. Yaitu di masnu'at al-baqirah. Wa min ajaibil masnu'ati, lan saking pira-pira gegawuan al-masnu'ati kang digawe Allah, nafsaka ing awak dhewe ne sira. Termasuk keajaiban-ajaiban yang ada dalam diri kita. Coba bayangkan ya, kalau di rumah sakit niku oksigen pinten regane? Oksigen itu pinten? Kalau pernah bertanya, pinten regane oksigen niku? 400 katanya, 400.000. Betul Pak Lorengi? 400.000. Loh, kita menghirup udara ini gratis, tis. Tidak dipungut biaya, tapi terlalu banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita pikirkan berapa udara yang kita hirup, berapa cahaya yang masuk dalam diri kita, berapa suara yang masuk dalam telinga kita, itu harus kita syukuri dan kita berthank you kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih, maksudnya berterima kasih. Cekak serius ini terus kalau tambah grogilan. Ya Allah, betul. Kita itu nafsikah. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, unduru madza fis samawati wal ard. Unduru padha ngangen-ngangen sira kabeh, madza ing apa, fis samawati ing dalem pira-pira langit, wal ardi lan ing dalem pira-pira bumi. Yang ada di langit, galaksi-galaksi, ada Venus, ada Mars, ada Merkurius, ada galaksi, ada Bima Sakti yang berbentuk layang-layang, itu namanya apa namanya itu, lintang Komukus ya, dan lain sebagainya ya. Itu luar biasa nih.
Kalau kita lihat di atas terang benderang, apakah di langit lihat ke bumi terang benderang? Terang benderang. Apa itu? Masjid. Terang benderang dilihat dari atas langit. Musola. Terang benderang dilihat dari langit. Pondok pesantren terang benderang di atas di langit, dan rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu kita membaca Al-Quran di rumah, kelihatan terang dari atas langit. Tidak percaya, buktikan sendiri. Saya itu. Kenapa? Di dalam dalam kitab-kitab itu begitu. Zayyinu baitakum bitilawatil Quran. Zayyinu mais-maisno sirakabe baitikum eng omai sirakabe bitilawatil Quran, kalawan berbanyak baca Al-Quran. Minimal 1 huruf 2 huruf Yasin, Sadaqallahul Adzim. Minimal niku, minimal. Sadaqallahul Adzim. Paling malesnya orang itu. Medit, meleki, sembarang kalir ono kono pokoke. Masa rumah sendiri dibacain teman nun. Ya minimal ya 1 juz gitu. 1 juz dibagi 2. Mantun maghrib setengah juz, mantun subuh setengah juz. Cek terang benderang rumah itu. Lebih-lebih zayyinu qulubakum bitilawatil Quran. Hiasi hati-hatimu dengan membaca Al-Quran. Beruntung orang yang hafal Al-Quran. Saya cuma hafal qulhu, apa-apa. Yang penting bercahaya juga. Mana cahayanya qulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fatihah juga ya. Ini Ustaz Roni ini bukan hanya qulhu. Al-Qur'annya hafal kabeh. Sampai pada karangannya Departemen Agama. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hilang lagi. Wa qala ta'ala, lan ngendika Allah ta'ala sapa Allah ta'ala, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi ayatun utawi tanda-tanda, ayatun utawi tanda-tanda, ayatun utawi tetenger lil muqinin kaduwe pira-pira wong kang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, lan ing dalem pira-pira awak dhewe ni sira kabeh, afala tubsirun, unuta ora mikir-mikir sira kabeh. Kan di dalam Quran itu ulul albab, kunu ulul albab, kunu ulil absar, kunu ulil nuha. Jadilah orang yang berpikir, yang memadukan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual, akan melahirkan kecerdasan sosial. Wa yatawalladu kang mujutaken kang cukul minha saking fikrah, ayyan sautegesi cukul min hadhil fikrah saking ikilah mikir-mikir at-tauhidu utawi nyiciaken Allah, menyatukan Allah, wal yaqinuh lan yakin. Lek sudah mikir-mikir masnuat, alam kubur, sakatul maut, muncul yang namanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muncul niku nantinya. Coba dilihat dalam kitab
bidatul hidayah. Ada 10 wiritan, ada 10 kalimat yang harus kita amalkan sehari-hari minimal 10 kali per satunya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lah iso per satunya 100. Berarti 1000. 100 kali 10 1000. Minimal 100, maksimal 100. Kemudian nomor 2 adalah 700. 700 kali 10 sama dengan 700. Betul ya? 7.000. 700 sama 10. 7.000. 7.000. Ayam sore. Ayam sore. Kemudian yang nomor 3 itu 10. Allahumma la mani alima a'taitah wa ma qadaita. Saya nanti apal. Lek waktu wiritan apal. Lek nang kene gak apal kula. Kenapa? Grogi. Bukan karena gak apal, grogi. Sama Pak Lure lho groginya. Ya Allah, selawat yang banyak. Istighfar, sayyidul istighfar paling bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca 3 kali sore-sore, dibaca 3 kali pagi-pagi, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo masuk dari mana saja panjenengan kerso. Dengan syarat istiqomah ikhlas li'ila'i kalimatillah. Engko Ustaz saban Cak Imam namanya. Maca istighfar gara-gara anak calon istrinya engko. Cocok. Ikhlas, istiqomah, li'ila'i kalimatillah. Insyaallah pintu surga itu akan terbuka. Lek ngamalno sayyidul istighfar pagi dan sore 3 kali. Qabiltu nikah wa taswijah. Lah niku. Nggih betul Pak Lurah, dengan mau sayyidul istighfar. Cek napa? Cek dunianya mengalir, akhirat juga mengalir. Itu kan hasil niku, hasil tafakkur. Sayyidul istighfar niku hasil tafakkur. Saestu niku hasil tafakkur. Ai tegesi wahadat tafakkuru utawi ikilah mikir-mikir yazidu iku nambahi apa tafakkur fi ma'rifatika ing dalem ma'rifati sira bidatillahi ta'ala kalawan jati Allah ta'ala wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah ta'ala wa asma'ihi lan pira-pira asmane Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala ngendika sapa Allah ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa min samaratil yakin lan iku setengah saking buah yakin as-sukutu iku anteng as-sukutu iku meneng ila wa'dillahi ta'ala marang janjine Allah ta'ala wasiqatu lan gumandel yakin bidomanillahi ta'ala saking jaminani Allah ta'ala wa iqbalih lan madhep bikunhil himmati kalawan sejatine sejo alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala wa tarku ma yashulu lan ninggal barang yashulu kang nungkulaken anillahi saking Allah war ruju'i lan balik fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala wastiwra'u lan kosong at-taqati kekuatani fibtiwa amrodatillah. Sampai di sini nanti dilanjutkan oleh qari yang lainnya.
Jadi ini samrohnya itu nopo? Itu sukut, hati menjadi tenang. Tenang hatinya. Dengan apa? Dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Di Allah itu akan menepati janjinya terhadap orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Orang-orang yang menyatukan hatinya dengan pikirannya sehingga muncullah yang namanya amilus solihat, amal-amal yang soleh dan percaya terhadap tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tanggungnya Allah apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Seandainya sebuah kampung, seandainya sebuah desa, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka pintu-pintu keberkahan di langit dan pintu-pintu keberkahan di muka bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini gak percaya. Kenapa gak percaya? Masih enak makan undi-undi, masih enak makan telo. Nah, itu telo. Insya Allah kalau kita sudah beriman, takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, ojo ragu-ragu, ojo mamang-mamang terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Moga-moga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga majlis niki menjadi sarana turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan sedaya menjadi hamba Allah yang husnul khatimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.